Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu meskipun dalam kondisi online pada mata kuliah pengantar manajemen. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi Stikom El Rahma Education Center Pendidikan Multiprofesi 1 tahun jurusan Administrasi Bisnis. Pada kuliah kali ini insya Allah saya mengampu Henry Wijaya, dan insya Allah nanti sebenarnya ada dosen yang utama yang mengampu antum sekalian. Hari ini Ana hanya menggantikan saja. Pengantar manajemen, biasanya orang menyebut pengamen ya, pengantar manajemen. Langsung saja ya, manajemen itu berasal dari kata to manage ya, to manage yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola ya. Dari manajemen itu adalah suatu proses terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengendalian, pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan, ingat ya, mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Artinya apa? Kalau diringkas, manajemen itu adalah ilmu tentang upaya manusia memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya yang lain, ya, untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kalau menurut para pakar, pengertian manajemen itu setidaknya ini diambilkan dari beberapa pakar ya. Menurut Mary Baker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Ya. Menurut Nichols, McHugh, jadi 97, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi yang lain. Dan menurut Siswanto, ya, manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang, dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Skema pengertian manajemen ya. Jadi memanfaatkan sumber daya, semua sumber daya itu dari mulai manusianya, fasilitasnya, sarana prasarananya, kemudian kalau di situ ada alam ya, sumber daya alamnya ya, dimanfaatkan untuk mencapai sebuah tujuan ya, secara efektif dan efisien. Ya, sekali lagi, secara efektif dan efisien. Jadi kalau misalkan mencapai tujuannya tidak efektif dan tidak efisien, sebetulnya itu ya luput dari istilah manajemen yang tadi kita sudah bahas. Kemudian berikutnya kita sampaikan bahwa manajemen itu antara ilmu dan seni ya. Kenapa ilmu? Ya. Ilmu karena penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasional, logika, objektif, dan cara yang sistematis. Jadi manajemen itu ya pakai rasional juga, pakai logika. Misalnya contoh begini, dalam sebuah kegiatan kan kita pasti mengelolanya dengan manajemen ya. Misalnya ada kegiatan Maulid Nabi, ya, kurang 2 minggu lagi. Nah, maka kita akan menghitung nih, selama 2 minggu ke depan, secara logika, secara rasional,
kita bisa menyiapkan acara yang seperti apa, sebesar apa, ya. Kalau misalnya kita ingin menyiapkan acara sebesar nasional, tingkat nasional, apakah cukup 2 minggu? Nah, sepertinya secara nasional tidak akan cukup, ya. Kita perlu waktu yang lebih lagi untuk menyiapkan acara itu tingkat nasional. Namun kalau misalkan acara itu hanya sudah tingkat RT RW, ya gampang lah 2 minggu itu. Bahkan seminggu aja mungkin udah cukup, bukan kurang. Gitu ya. Jadi bisa pakai rasional. Karena memang ini ilmu ilmu secara ilmu memang rasional gitu ya. Kemudian membutuhkan pengetahuan dan keahlian teknis, diagnostik, dan nanti kita bahas ya, dan kemampuan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah. Seni ya disebut seni karena keputusan dibuat dan masalah terpecahkan dengan mempergunakan gabungan intuisi, pengalaman, insting, dan pandangan pribadi. Ya, jadi kalau seseorang itu sudah punya pengalaman yang banyak ya terkait manajemen, organisasi, gitu ya, dia memutuskannya dengan intuisi, ya atau insting pengalamannya dia. Jadi kalau misalkan apa mencapai tujuan jangka pendek 1 tahun misalnya gitu ya, tapi sebetulnya itu dalam tanda kutip eh, secara logika itu nggak cukup gitu ya. Tapi karena dia punya pengalaman yang banyak gitu ya, intuisi yang banyak, intuisi yang bagus karena pengalamannya tadi, maka bisa mencapai tujuan tadi hanya dalam 1 tahun. Misalnya buat usaha itu kan kalau mau dikatakan stabil itu dalam waktu 3 tahun, ya karena tahun pertama itu biasanya masih banyak goncangan dan sebagainya. Nah tapi karena intuisinya bagus, pengalaman bagus, dia punya usaha itu nggak sampai 3 tahun, ya 1 tahun udah levelnya sudah mulai level kota Bogor misalnya. Padahal itu baru 1 tahun, ya, sudah dikenal di kota Bogor. Berarti kan bagus. Jadi itu seni, ya. Bagaimana mengelola sumber daya, baik itu manusia, sarpras misalnya, atau sumber daya alamnya dan sebagainya. Membutuhkan kemampuan konseptual, komunikasi, interpersonal, intrapersonal juga, dan manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas manajerial. Jadi ini juga seni, ya berkomunikasi dengan orang lain itu kan seni. Kita nggak bisa pakai logika. Kalau kita ngomong A, apakah pasti orang itu akan melakukan B? Nah, belum tentu. Nah, itu namanya seni, gitu ya. Adapun dasar kemampuan manajemen, ya. Kemampuan manajemen itu secara dasar artinya kita harus memiliki kemampuan dasar, gitu ya. Yang pertama kemampuan teknis. Karena dalam manajemen itu dibutuhkan keahlian dibutuhkan untuk menyelesaikan atau untuk memahami bidang pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi. Secara teknis ya. Misalnya kalau misalkan dalam kegiatan tertentu misalnya tadi misalnya ya harus ada MC. Ya. Harus ada MC. Kita harus bisa menunjuk misalnya kita ketuanya. Kita harus bisa menunjuk orang yang memang sudah memiliki kemampuan teknis untuk MC. Kalau enggak dia memalukan pasti. Gitu ya. Jadi kita sudah memilihnya karena dia sudah punya pengalaman misalnya sebagai ketua kelas kah atau sebagai sekretaris kelas kah dan sebagainya yang sering ngomong di depan teman-temannya. Konseptual. Kemampuan berpikir abstrak dan melihat organisasi sebagai satu kesatuan unit dan untuk mengintegrasikan dan memberikan arahan sehingga tujuan dapat dicapai secara konsep ya. Ya misalnya contoh kan kalau misalnya kita ingin menyelenggarakan sebuah acara misalnya yang gampang misalnya contoh acara peringatan Hari Besar Islam gitu ya dan levelnya level Kota Bogor misalnya contoh ya, maka seorang ketua itu harus memiliki konsep. Ini acaranya mau supaya orang itu mengenal acara ini, itu pertama bagaimana nih konsepnya? Apa dari sisi acara, apa dari sisi jaringan dulu, dia harus ketemu dengan wali kota dulu dan sebagainya. Nah, dia harus punya konsep. Dia harus punya step by step konsep sehingga tujuannya nanti tercapai bahwa ini memang kegiatan yang memang secara Kota Bogor diakui. Gitu ya. Itulah kemampuan konseptual. Diagnostik maksudnya apa? Kemampuan untuk memvisualisasi, menggambarkan respon yang paling tepat terhadap situasi tertentu. Ya, jadi ketika misalnya contoh tadi kita ada kegiatan gitu ya, maka
Misalnya sekarang ini rame nih, rame sekarang ada demo nih. Nah, demo apa namanya? Omnibus Law. Nah, gitu. Omnibus Law apa undang-undang cipta kerja gitu ya. Maka kalau dia seorang penanggung jawab demo gitu ya, dia harus bisa menggambarkan, memvisualisasikan nanti itu ketika saya memimpin demo itu gimana respon orang-orang di sekitar saya. Dia harus memikirkan bagaimana supaya respon di sekitar saya itu mendukung saya. Ya, ketika kita menjadi istilahnya yang memimpin demo. Ini contoh aja ya. Jadi saya nggak memprovokasi untuk demo, buat apa kan gitu kan. Kalau memang nggak perlu-perlu banget kan buat apa. Ya. Jadi harus kita kritisi ya, maksudnya nggak semua hal itu kan kita ikuti. Jadi seperti itu. Kemudian komunikasi jelas ya. Jadi dia harus punya kemampuan komunikasi. Jadi seseorang kalau mau diikuti orang lain, maka kemampuan komunikasinya harus bagus. Sehingga dia bisa memanage orang. Kemudian interpersonal, maksudnya kemampuan berkomunikasi, memahami dan memotivasi dirinya sendiri maupun timnya. Ini masih ada kaitannya dengan komunikasi karena pasti ada kaitannya dengan komunikasi ya. Ini nyatu dengan komunikasi. Jadi komunikasi dengan dirinya sendiri, komunikasi dengan orang lain sekitarnya. Bukan hanya timnya ya. Ya. Kadang-kadang juga orang-orang yang di luar tim itu kadang-kadang ngerecokin. Ya, tadi misalnya kita mau ngadain kegiatan setingkat RW. Ya, kita punya Pak panitia, kan gitu. Tapi ternyata ada pemuda di situ, ada yang ngerecokin. Nah, itu kan berarti kemampuan interpersonal kita juga diuji di sana. Kemudian berikutnya adalah kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan dasar ya. Pengambilan keputusan. Jadi seorang manajer atau tim manajemen itu harus memiliki kemampuan pengambilan keputusan. Misalnya kita menghubungi pembicara A, nggak bisa nih, waktunya mepet ya gitu ya misalnya. Gimana nih? Ya udah, kalau misalkan nggak bisa yang level kota, ya mungkin level sekitar situ, misalnya level desa gitu ya. Ya pembicara ustadz-ustadz yang kemudian levelnya level di bawahnya gitu kan. Misalnya, dan itu harus cepat mengambil keputusannya. Ya, ini kemampuan mengenali, mendefinisikan masalah dan kesempatan secara tepat dan kemudian memilih serangkaian aksi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dan memperbesar kesempatan. Jadi dia nggak boleh kemudian nunggu dia sampai misalkan dihubungi nggak bisa nih, maka harus ada alternatif. Dia harus langsung hubungi ustadz yang lain, yang dimana kalau ustadz itu nggak bisa yang utama tadi, sudah punya ustadz cadangan. Bahkan kalau perlu 2 cadangannya. Kalau misalkan ternyata dihubungin semua bisa, ya udah, mungkin dia dibuat seperti diskusi panel. Ya, Maulid Nabinya diskusi panel ini. Mungkin begitu. Jadi kalau kan daripada di cancel kan misalnya contohnya. Jadi ya itu harus cepat mengambil keputusannya. Kemudian manajemen waktu ya pasti ya. Kalau misalkan seorang manajer, seorang tim manajemen nggak punya manajemen waktu ya bahaya ya. Ya, waktu yang harus dihabiskan hanya 1 hari, dia molor sampai 3 hari kan bahaya. Gitu ya. Jadi harus prioritas, efektif dan serta pendelegasian tugas dengan baik. Nah, di sini ada apa? Elemen dasar dari manajemen. Yang pertama adalah sifat ya. Jadi manajemen itu bisa merupakan seni dan bisa merupakan sebagai ilmu. Kemudian fungsi yang tadi kita sudah bahas, ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, ya, pemotivasian, pengendalian. Puas ya harusnya ini, ya puas ya.
Nah, kemudian secara sasaran itu objeknya adalah sasaran objek adalah orang atau manusia dan mekanisme kerja. Jadi bagaimana dia bisa secara kerja itu bisa efektif efisien. Kemudian tujuan, di situ ada sasaran, maksud, misi, batas waktu, standar, target, jumlah, ya kan? Jadi misalnya contoh sasarannya siapa, maksudnya apa kegiatan tadi, misinya apa, batas waktunya kapan, standar kegiatan itu dikatakan berhasil seperti apa, targetnya seperti apa, kan? Jumlahnya mau berapa orang yang menghadiri acara tadi. Misalnya contoh kalau itu sebuah acara atau kegiatan. Oke, berikutnya ini adalah 3 faktor penting dalam manajemen. Ya, yang pertama adanya penggunaan sumber daya organisasi. Jadi sumber daya itu apa saja ya, baik itu SDM, kemudian ya kalau di sini ada faktor produksi atau sarana prasarana yang kita miliki, kemudian jaringan kita yang kita miliki, jaringan, misalkan kita kenal kepala desa, kita kenal Pak Lurah dan sebagainya, itu jaringan, atau kemampuan komunikasi kita yang hebat, atau tim kita ini ternyata pembicara tingkat kota Bogor yang bagus gitu ya. Nah itu merupakan sumber daya harus dimanfaatkan oleh seorang manajer gitu ya. Adanya proses yang bertahap. Ya tadi PUAC ya, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengimplementasian, ya, pengendalian, pengawasan. Kemudian adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama perencanaan atau planning, ya. Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan organisasi dan tujuan organisasi. Kemudian kegiatan. Contohnya menetapkan tujuan dan target organisasi, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target organisasi, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menentukan indikator atau standar keberhasilan mencapai tujuan. Jadi kalau ya pokoknya kita merencanakan sesuatu agar sesuatu tadi nanti berhasil sesuai yang kita harapkan gitu. Itu planning ya. Pengorganisasian atau organizing. Ya, proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan ya, didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat, tangguh, sistem dan lingkungan yang organisasi yang kondusif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi tersebut bisa bekerja secara efektif efisien guna mencapai tujuan organisasi. Jadi kegiatannya mengalokasikan sumber daya, merumuskan menetapkan tugas, menetapkan prosedur yang diperlukan. Jadi si A ini sebagai apa, si B sebagai apa, si C sebagai apa itu ya. Di organizing, diatur ya. Menetapkan struktur organisasi, jelas ya. Kewenangannya ini ya, jabatan sekretaris itu apa kewenangannya. Jabatan humas itu apa kewenangannya, tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Ya, yang lainnya. Ya, yang lainnya diorganize, diatur. Lalu pengimplementasian atau directing. Dipraktekkan, action, mulai action ya. Setelah diatur kan ya udah gerak. Misalnya ketua, apa yang dilakukan ketua? Bendahara, apa yang dilakukan bendahara? Humas, apa yang dilakukan humas? Gitu ya. Sekretaris, apa yang dilakukan sekretaris? Ya, contoh kalau misalnya sebuah acara kan ada ya misalnya. Bagian dekorasi apa yang dilakukan? Bagian publikasi ya. Kemudian bagian acara, apa yang dilakukan bagian acara? Oh, penting banget ini acara. Ya, gitu ya. Itu ada implementasi ya. Jadi kita mengarahkan, pemimpin itu mengarah implementasi ini jadi proses kepemimpinan, pembimbingan, motivasi, pengarahan kan tadi kan, memberikan tugas, penjelasan gitu kan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Lalu setelah itu baru pengendalian dan pengawasan atau controlling. Ya. Jadi proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan di organisasi dan implementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.
sekalipun ada berbagai perubahan dalam lingkungan yang harus dihadapi. Mungkin ada beberapa kendala, ya udah dirubah sedikit gitu ya. Pembicara utama nggak datang, ya sudah, kita ada pembicara kedua kok, gitu, dan sebagainya. Kegiatannya mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target organisasi sesuai indikator yang ditetapkan. Kedua, mengambil langkah klarifikasi koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Ya, kalau misalkan pas acara kan bisa aja, oh nggak sesuai prosedur, bisa aja kan. Maka dievaluasi, dikontrol, ya, diawasi, dikendalikan. Melakukan berbagai alternatif solusi dan atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target organisasi. Jadi ada alternatifnya. Jadi fungsi ini nih, fungsi yang terakhir ini yang pengendalian controlling ini, dia adalah jadi setelah action itu kan biasanya akan ada feedback, ya, masukan. Oh, kekurangan ini langsung dikasih solusi kalau bisa. Ya, kalau misalnya memang teknis yang hari itu harus diselesaikan, berarti solusi langsung. Tapi kalau enggak, berarti untuk kegiatan tahun depan sebagai evaluasi, bahan evaluasi. Nah, kemudian secara operasional manajemen itu ada banyak ya. Ada manajemen sumber daya manusia, jadi memanage, mengatur sumber daya manusia. Ada manajemen produksi, mengatur produksi itu agar satu sesuai standar, yang kedua jumlah permintaan sesuai dengan jumlah permintaan gitu ya. Misalnya yang ketiga terkait bahan-bahannya kan, selain berproduksi kan ketika berproduksi itu kan perlu bahan. Maka kita juga harus mengatur bahannya supaya cukup. Harus menghubungi banyak supplier sehingga banyak alternatif ya gitu. Sehingga ketika supplier A itu bahannya kurang, kita bisa menghubungi supplier B dan sebagainya. Itu termasuk produksi. Manajemen pemasaran, bagaimana dia bisa membidik pasar, ya, mentarget pasar, gitu ya, pasarnya tepat, gitu. Jangan sampai kemudian dia produksi sesuatu, pasarnya nggak ada, targetnya nggak ada, nggak laku itu. Kalau itu usaha, itu nggak laku. Kalau itu sebuah acara, jangan sampai kemudian acara tadi salah dalam mensosialisasikannya. Ya, kemudian manajemen keuangan, jelas ya, diatur keuangan organisasi itu agar tidak rugi, tidak boncos, gitu kan. Kemudian manajemen informasi, hati-hati ya, informasi yang salah akan membuat keputusan yang salah. Ya, ini jangan sampai keliru ya. Jadi kalau misalkan kita punya informasi yang salah, pasti ya kemungkinan besar itu keputusan yang dihasilkan nanti akan salah. Jadi harus hati-hati ya. Cari informasi yang terpercaya, yang valid, yang benar, gitu ya. Jangan sampai informasi itu salah, gitu ya. Dari katanya nggak jelas, gitu ya. Misalnya kita mengundang Ustadz si A ini terkenal di Kota Bogor, gitu kan. Kita mau kegiatannya sekota Bogor. Oh, katanya itu beliau ada acara hari itu. Katanya, itu informasi nggak jelas. Kalau dari katanya terus dia bilang, oh yaudah kita ganti pembicara lain, ya cuma dari katanya doang kita ganti pembicara yang lain. Nah, itu nggak bener ya. Harusnya dia bener langsung menghubungi manajemen dari Ustadz tadi. Contohnya begitu ya. Nah, adapun hierarki manajemen itu ya dari atas ya, misalkan top manajemen. Nah, itu adalah direktur utama, para direktur ya, dan wakil direktur itu masuknya ke arah top manajemen. Kemudian ada middle management ya, para manajer. Jadi penghubung ya antara bawahan dan atasan yang paling atas, misalnya itu disebut middle management. Ada dua ya, manajemen tingkat menengah dan manajemen tingkat pertama ya, yakni supervisi ya. Supervisi ini di bawah manajer. Ini sebetulnya adalah middle manajemennya. Jadi middle management itu adalah dia di tengah-tengah, di antara yang paling tinggi dengan yang paling rendah posisinya. Itu middle karena dia di antara itu. Jadi bisa supervisi ya, atau para manajer ya. Manajer itu di atasnya, supervisor itu di bawahnya. Jadi kalau secara hierarki itu manajer punya anak buah namanya supervisor punya anak buah namanya staff. Nah, ini dikatakan manajemen non supervisi ya, staff-staffnya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah peranan dari masing-masing manajer ya. Jadi maksudnya
secara fungsi ya, secara fungsi bukan jabatannya. Jadi manajer secara fungsi bukan jabatan. Makanya disebut dan namanya top manager tadi para direktur tadi. Sehingga apa kita lihat di situ peranannya kalau direktur atau top manager itu ide, banyak idenya, banyak konsep-konsepnya. Sementara untuk actionnya itu sedikit ya. Ya, karena malah dia punya manajer, ada namanya middle manager tadi ya. Terdiri dari manajer atau supervisor sebagai jabatan. Kalau ini sebagai fungsi ya. Kemudian ada namanya low manager, maksudnya yang paling bawah. Yang paling bawah actionnya paling banyak ya gitu. Misalnya kalau bikin bangunan kan, ya kan? Bikin bangunan kan yang paling atas yang mengkonsep ya misalnya pemilik bangunannya ya. Saya konsepnya gini gitu kan. Ya udah diturunkan ke mandornya, middle manajernya. Oh, ini mandor yang ngawasi sesuai dengan gambar, sesuai dengan spesifikasi bahan dan sebagainya. Baru yang melaksanakan yang kerja itu low manager, para staffnya. Gitu ya. Jadi ini peran manajer sebagai fungsi ya, bukan sebagai jabatan. Ya, kalau sebagai jabatan tadi ada manajer, supervisor gitu kan. Tapi ini sebagai fungsi maka ada namanya top manager, middle manager, low manager. Siapa yang membutuhkan manajemen? Ya semua sebetulnya. Ya, semua perusahaan, semua tipe organisasi, bahkan tipe kegiatan. Bahkan kalau mau itu secara pribadi harusnya kita bisa memanage diri kita secara pribadi, manajerial. Bagaimana waktu kita gunakan, bagaimana kita belajar apa sih kita gitu kan, membaca apa sih kita hari ini, itu semua terkait dengan manajerial, cuman secara pribadi. Dan memang biasanya orang kalau secara kalau misalkan secara pribadi itu bagus ya, maka dia akan diuji di tingkat berikutnya, dia memanage orang lain gitu ya. Jadi nggak mungkin dia bisa manage orang lain kalau secara pribadi aja acak-acakan amburadul ya, nggak mungkin. Jadi dia belajar dulu tentang dirinya, memanage dirinya dulu, mengatur dirinya dulu, baru ya mengelola dirinya, baru mengelola orang lain, kan begitu kan. Mengapa dibutuhkan manajemen ini? Karena untuk mencapai tujuan organisasi, kemudian untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan ya, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Apa itu efisiensi? Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi benar 100%. Nah, misalnya contoh. Atau tingkat kebenarannya itu ya mendekati 100%. Seperti konsep matematika ya. Rasio ya perbandingan antara output dan input. Ya, keluaran dan masukan. Output itu hasil, produktivitas. Jadi hasil bagaimana? Produktivitas bagus tidak? Performanya bagus tidak? Input, bahan bakunya bagaimana? Tenaga kerjanya seperti apa awalnya dulu? Bagaimana rekrutmennya? Ya, uangnya gimana? Ada uang nggak? Kalau misalkan, contoh nih ya, efisien itu seperti konsep ekonomi ya. Misalnya hanya butuh, saya kemarin diwawancara oleh seorang ahli editing video gitu ya, yang kreatif gitu kan. Saya hanya butuh 12.000 gitu kan. 12.000 saja bisa mengelola, dengan itu saja dia bisa membuat video yang bagus. 12.000 bahan misalnya meja yang tadinya meja sederhana, dengan modal 12.000 ya, meja itu sederhana, ruangan itu sederhana, dengan modal 12.000 ya, meja dan ruangan itu bisa disulap menjadi sesuatu yang wow, luar biasa. Itu high impact. Berarti efisiensinya luar biasa. Dari efisiensi itu dilihat dari waktu dan dilihat dari uang. Biasanya gitu ya. Dari waktu. Ya memang kebanyakan orang akan melihat efisiensi dari waktu. Ya. Padahal efisiensi itu bisa waktunya, bisa uangnya. Ya. Begitu. Jadi seorang manajer efisien, manajer yang bisa mencapai output lebih tinggi. Jadi outputnya, outcome-nya itu lebih tinggi dari modal atau input yang dia gunakan, gitu ya. Kemudian manajer yang dapat meminimkan biaya ya, penggunaan sumber daya untuk mencapai output yang ditentukan. Nah, jadi biaya masuk di situ ya. Selain waktu dari biaya. Dia efisien itu selain waktu, ukurannya adalah biaya. Jadi nggak bisa dikatakan manajer yang baik kalau biayanya membengkak tiba-tiba besar banget, ya. Ada dia, datang dia, tiba-tiba perusahaan harus mengeluarkan biaya yang sangat besar, sementara itu hasilnya nggak signifikan. Padahal biayanya sudah besar. Udah gitu lama lagi.
Wah, itu sudah nggak benar manajernya itu ya. Manajer yang bisa memaksimalkan output dengan jumlah input yang terbatas. Kemudian efektivitas. Apa itu efektivitas? Merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat, ya, atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi tepat, benar. Derajat tingkat pencapaian hasil yang diharapkan. Manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode cara yang tepat. Jadi kalau misalnya ada pelatihan desain grafis, maka pelatihan itu berhasil kalau pesertanya memang bisa desain. Itu namanya efektif. Jadi udah berhasil betulan. Jadi, efisien itu terkait waktu dan biaya. Ya, yang biasanya 3 bulan, dia bisa 2 bulan. Nah, itu berarti efisien. Yang harusnya 1 juta, dia hanya butuh 300.000. Wah, efisien itu. Jadi, efisien dan efektif. Nah, ini penting ya. Bahkan seorang ahli manajemen mengatakan, Peter Drucker namanya, efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, efektif. Artinya sesuai tujuan, tepat. Ya, efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Ya, dengan benar artinya di situ ada bahkan dia secara waktu dan secara uang itu benar pengelolaannya. Pengelolaan waktunya dengan benar, pengelolaan uangnya dengan benar, dilakukan dengan benar. Ya, jadi pekerjaan yang benar dan dengan benar. Kalau dalam bahasa Inggris gampang bolak-balik aja sama dengan kita ya. Doing the right thing. Doing the right thing. Ya. Itu efektivitas yang benar. Ya, mencapai tujuan. Tapi gimana nih supaya efisien atau cepat? Ya. Doing the thing right. Ya. Doing the thing right. Jadi melakukan pekerjaan dengan benar. Ya, jadi sekali lagi efektivitas itu terkait dia tepat, benar, sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan efisiensi itu terkait dengan pengelolaan waktu, pengelolaan biaya, ya, sehingga efisien. Ya, insya Allah sepertinya sampai di sini ya materi pertemuan pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan, bisa via Japri juga ya, nggak apa-apa. Kemudian supaya antum semua mengetahui ya, memahami dari materi pelajaran pertama ini, kuliah pertama ini, maka ada tugas nanti dikumpulkan ke Pak Aziz ya, tugasnya yakni merangkum atau ya mereview, meresum lah ya dari materi awal ini ya, jadi mungkin sebuah slide presentasi 2 atau 3 saja gitu ya. Apa sih ya rangkuman atau resume dari pembelajaran kita pada malam hari ini. Begitu ya. Jadi tugasnya sekali lagi antum meresume ya. Meresume, meringkas ya, memberikan ya mungkin seperti kesimpulan lah ya. Menurut antum sendiri gitu ya terkait manajemen dan manajer tadi ya. Ada manajemen dan manajer. Bisa dua kalau diketik ya bolehlah 2 lembar misalnya, atau pakai PowerPoint juga boleh, misalnya 4 halaman atau 5 halaman begitu ya. Ya mangga aja, silahkan. Yang penting antum sudah bisa meresume, meringkas dari mata kuliah pada malam hari ini. Ini penting supaya memang antum betul-betul hadir dalam mata kuliah pengantar manajemen ini, meskipun hanya online dan bahkan sekarang ini kita nggak bisa ketemu langsung ya. Demikian, terima kasih dari saya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah, istighfar, astagfirullah, dan doa kehormatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.